Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid As-Salam, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pagi ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita adakan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa 'ilmina wa iltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya zal quwwatil matin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi ini adalah dua Asmaul Husna sekaligus. Karena ada Asmaul Husna yang berpasangan, ada yang bergandengan, ada yang mandiri. Yang mandiri disebut sendiri, yang bergandengan bisa disebut bergandengan bersamaan, bisa juga disebut secara mandiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim bergandengan. Jadi boleh dibahas berbarengan, boleh juga dibahas secara terpisah. Ar-Rahman secara mandiri, Ar-Rahim secara mandiri. Tapi ada Asmaul Husna yang berpasangan, menghidupkan, mematikan. Maha menghidupkan, maha mematikan, dibahas bersamaan. Meninggikan, merendahkan. Nah, berpasangan dibahas secara bersama. Hari ini Asmaul Husna yang berpasangan itu adalah nama Allah Al-Qabidul Basit, yang maha menyempitkan, yang maha melapangkan. Karena kalau saya sebut misalkan Al-Qabid, maha menyempitkan, maka akan terkesan maknanya menjadi makna yang kurang tepat. Seolah-olah Allah itu tidak penyayang kepada kita, seolah-olah Allah itu kejam kepada kita kalau dibahas tidak dengan pasangannya. Tapi kalau kita bahas maha menyempitkan, maha melapangkan, yang akan terkesan betapa berkuasanya Allah. Di tangannya segala keputusan. Kaya miskin, lapang sempit ada di tangannya. Akan makna positif atau husna itu akan terasa ketika dibahas bersamaan atau berpasangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Qabidul Basit dengan format persis kata-katanya. Qabid dengan kata tersebut formatnya, Basit dengan format yang seperti itu atau wazan seperti itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi ditemukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan. Persis katanya, formatnya qabid, basit. pakai format isim fa'il kalau dalam ilmu sharaf.
Akan tetapi di Al-Quran formatnya tidak persis qabid dan basit, tapi format kata kerja yang pelakunya adalah Allah. Ya, formatnya kata kerja dari kata dasar basit itu sendiri. Nanti ada format kata kerja yang pelakunya adalah Allah. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah, maka Allah akan lipatkan balasannya dengan kelipatan yang sangat banyak. Lalu Allah menutup, wallahu yaqbid. Ini kata kerja, Pak. Bukan qabid, tapi formatnya yaqbid. Yang huruf asalnya sama dengan qabid, tapi ini formatnya kata kerja. Dan Allah yaqbidu, menyempitkan, wa yabsutu, melapangkan. Yabsutu dari kata basit. Yang pelakunya kata kerja di sini adalah Allah. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa al-qabid, al-basit adalah dua asmaul husna yang terambil dari sunnah Nabi yang persis formatnya qabid dan basit, dan juga ditemukan dalam Al-Quran dengan kata kerja yang pelakunya adalah Allah. Apa makna qabid dan basit secara sederhana? Secara sederhana, qabid artinya awalnya tuh menggenggam. Ini menggenggam qabid. Kalau saya lepas nih basit. Kalau karpet ini saya gulung, itu saya qabid. Kalau karpet ini saya hamparkan, saya basit. Nyambung ya? Arti dasarnya begitu. Kalau saya ambil, nah itu namanya saya ambil, saya qabid. Ya. Kalau saya lepas, beri lagi, basit. Makna dasarnya. Sehingga dari sini kemudian lahirlah makna qabid, artinya sempit, maha menyempitkan. Orang yang diambil darinya berarti disempitkan, ya kan? Diambil uangnya, disempitkan, ya kan? Diambil kesayangannya, itu disempitkan berarti orang itu. Tapi kalau orang diberi berarti diluaskan. Maka arti qabid dan basit secara sederhana adalah Allah yang maha menyempitkan, Allah yang maha melapangkan. Qabid menyempitkan, basit adalah melapangkan atau meluaskan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena qabid dan basit ini maknanya menyempitkan dan melapangkan, apa yang Allah sempitkan, apa yang Allah lapangkan, nah ini banyak variasinya. Di antaranya yang Allah sempitkan dan luaskan adalah rezeki. Maka berarti Allah qabid adalah Allah yang menyempitkan rezeki dari orang-orang yang Dia kehendaki dengan kelembutan dan kebijaksanaannya. Allah al-basit, Allah yang maha melapangkan rezeki. Qabid, menyempitkan rezeki. Berarti soal rezeki ini siapa yang ngatur? Siapa yang menciptakan kita? Ada yang ragu nggak? Bisa nggak kita bilang bahwa yang menciptakan kita si fulan? Bisa nggak? Tidak. Berarti semua kita sepakat dalam soal penciptaan. Tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Satu-satunya pencipta kita adalah Allah. Sayangnya dalam konteks yang lain kita tidak seperti itu sikap kita.
Siapa yang melapangkan rezekimu? Wah, si Fulan. Nah, itu kadang-kadang kita, bener nggak? Wah, rezeki saya sempit gara-gara si Fulan nih. Saya buka warung, dia buka juga di situ. Aduh, ada nggak yang begitu? Saya jualan begini, dia jualan juga itu. Gara-gara si Fulan nih sempit rezeki saya. Halo, ada ustadz baru nih. Gara-gara ada ustadz baru jadwal saya hilang. Ustadz juga bisa begitu, sempit. Tapi kita bertauhid. Tauhid artinya satu, satu-satunya. Maka yang maha menyempitkan dan melapangkan rezeki cuma Allah, nggak ada yang lain. Subhanallah, ini yang membuat kita ridho, yang membuat kita kemudian mau nerima. Kenapa? Karena sesungguhnya keputusan itu semuanya ada pada yang satu-satunya, itu Allah. Nah, kalau Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, berarti kita mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Capernya sama siapa? Subhanallah, ini kan soal lapang dan sempit rezeki ini yang membuat orang munafik jadinya. Ya kan? Wah, rezeki saya di tangan si Fulan. Akhirnya mati-matian membela si Fulan. Bener gak tuh? Mati-matian membela si Fulan. Padahal yang dibela lebih bodoh dari dia. Ya kan? Levelnya jauh lebih rendah dari dia. Tapi karena problem ini, maka orang kemudian menjadi munafik. Banyak orang-orang tidak berpihak kepada kebenaran, diakibatkan oleh ketauhidan yang bermasalah. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan karena ketauhidan yang bermasalah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Berarti kalau kita lapang rezeki, itu bukan karena kecerdasan kita. Benar? Nah, makanya kalau kita mendapatkan kekayaan, kelapangan rezeki, kita tidak akan jumawah, kita tidak akan sombong, kita tidak akan mentang-mentang. Betul ya? Sekaligus kalau kita sempit rezeki, kita tidak akan bersedih. Kenapa? Karena yang ngatur rezeki itu Allah. Kalau Allah menyempitkan, pasti dengan hikmah. Pasti Allah itu menyempitkan karena sebuah alasan. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini untuk sebuah reason, untuk sebuah alasan. Dilapangkan tidak membuat kita sombong, karena sesungguhnya Allah yang melapangkan, bukan karena kamu cerdas. Kalau disempitkan juga Allah yang menyempitkan. Allah menyempitkan berdasarkan ilmu dan kebijaksanaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 62, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, inna Allah bikulli syai'in alim. Dari kata basit, Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Makanya kadang-kadang orang tamat SD punya bisnisnya cuma satu, bakso, jadi bos bakso dia, ya kan? Halo, ada nggak yang begitu? Outletnya di mana-mana bakso, kaya tukang bakso. Profesor, doktor, kadang-kadang soal uang kalah sama tukang bakso. Ada nggak yang begitu? Nah, itu menunjukkan bukan karena kecerdasan, karena kehendak Allah. Ya. Nanti kalau kita bilang karena kecerdasan, Qarun begitu tuh, Qarun. Saya begini nih karena ilmu saya, tuh Qarun. Karena usaha saya, karena kerja keras saya,
banyak yang begitu. Karena kalau karena kerja keras, semua orang kerja keras, banyak duit mestinya. Benar nggak? Kuli banyak duit nggak kuli? Ya, kerja keras tuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka dilapangkan untuk satu hikmah, disempitkan untuk satu hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Luar biasa ayat ini. Andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, semua hamba dilapangkan, andaikan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Betul. Dulu sebelum berkuasa kayaknya merakyat, setelah berkuasa menipu. Betul nggak? Halo? Setelah berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Betul? Itu artinya ketika orang dilapangkan, seringkali kelapangan ini menjadi alat kezaliman. Banyak yang begitu. Jadi Allah tahu nih si fulan ini kalau saya sempitkan, kayaknya dia rajin ke masjid. Emang dia sempit rezeki tapi lapang waktu. Nah, ya kan? Halo? Sehingga dia sempat ikut pengajian, sempat taraweh, tuh. Tapi si fulan ini lapang. Gara-gara lapang, waktunya banyak habis buat cari dunia. Nggak punya waktu, dia sempit akhirnya untuk yang lain. Jadi Allah menurunkan biqadarin, dengan kadar dalam surah Asy-Syura ini. Kenapa? Ya karena kalau kelebihan bahaya. Benar nggak? Halo? Kalau kelebihan bahaya. Hujan kalau kebangetan deras, sementara resapan airnya, drainasenya bermasalah, tidak menampung, apa yang akan terjadi? Banjir. Betul? Jadi tidak semua sesuatu yang kemudian lapang luas itu kemudian akan memberikan manfaat kepada orang itu. Jangan-jangan model-model saya, nggak tahu sih kalau jamaah di sini, kalau sangat dilapangkan oleh Allah, mungkin juga terpleset dan tergelincir. Betul nggak? Nabi Adam terpleset bukan karena sempitnya fasilitas, tapi Nabi Adam justru terpleset karena lapangnya, banyaknya fasilitas. Dan saya pikir kita semua di sini keturunan Bani Adam, setuju? Bani Adam atau Bani Israel? Hah? Keturunan Bani Adam atau keturunan kera nih? Ntar kayak di kampus itu mahasiswanya debat, manusia dari kera, satunya lagi dari Adam. Wah, pusing itu dokter itu, profesor, dosennya. Udah deh, daripada ribut mendingan begini deh, yang ngaku keturunan Nabi Adam duduknya di sebelah kanan situ, yang ngaku keturunan kera duduknya di sebelah kiri sini gitu. Saya nggak sengaja nggak kesana contohnya, nggak begitu. Akhirnya semuanya sebelah kanan semua. Yang tadi ngotot keturunan kera juga akhirnya nggak mau dibilang keturunan kera. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menutup soal lapang rezeki ini dengan Asmaul Husna yang belum sampai kita bahas, yaitu Khabirun Basirun. Allah itu maha mengetahui detail. Jadi artinya apa? Peluasan rezeki dalam surah Asy-Syura ayat 27 tadi sangat terkait dengan peluasan dan penyempitan pengaturan rezeki, sangat terkait dengan pengetahuan Allah yang detail tentang kita, tentang watak kita,
tentang sifat kita, tentang apa yang akan terjadi kalau kita suatu saat nanti lapang rezeki. Subhanallah. Maka dari sini insya Allah akhirnya kita ya menjadi orang yang ridho, kasih lapang ridho, kasih sempit ridho. Karena dikasih lapang, kalau hatinya sempit nggak ridho, ya juga sempit juga. Dikasih sempit tapi kalau hati kita ridho, menjadi lapang. Apalagi kalau sudah dilapangkan, dikasih ridho juga dan syukur di hati kita. Wah, luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha melapangkan, maha menyempitkan. Di antara yang Allah lapangkan dan sempitkan adalah soal rezeki. Jadi nggak usah bilang, why? Kenapa saya disempitkan rezeki ya Allah? Ya memang Allah punya hikmah. Mestinya apa? Kita tanya tuh bukan why kepada Allah, tapi kita mencari hikmah why untuk kita. Ya, bagaimana? Kenapa ya Allah? Apa hikmahnya? Begitu. Apa pelajarannya? Karena kita di dunia ini sedang sekolah. Betul nggak? Kalau dikasih nilai bagus, kalau dikasih nilai jelek, nilai-nilai itu sebagai sebuah introspeksi bagi kita. Apalagi yang Allah sempitkan dan lapangkan jamaah sekalian adalah hati. Kalau tadi rezeki, kalau sekarang apa? Hati. Karena Al-Qabid Al-Basit tidak menyebutkan apa yang sempitkan, apa yang Allah lapangkan, sehingga maknanya bisa variasi, bisa banyak sekali variasinya. Menyempitkan rezeki, melapangkan rezeki, sudah kita bahas. Bisa juga yang Allah sempitkan adalah hati, yang Allah lapangkan adalah hati. Subhanallah. Kenapa ya jamaah salat subuh Allah lapangkan hatinya untuk ke masjid? Benar. Tapi Allah bisa saja orang itu saat ini nggak bisa tidur, ada di rumahnya dekat masjid, dia nggak bisa tidur. Biasanya tidurnya habis subuh, ada nggak model begitu? Tapi dia nggak ke masjid. Allah sempitkan hati orang itu untuk ke masjid. Jadi kalau Allah ingin memudahkan urusan kita, Allah lapangkan hati kita. Bukan karena urusannya itu menjadi sepele, bukan. Urusannya tetap seperti itu, tapi hati kita yang lapang membuat kemudian urusan itu terasa enteng. Kalau Allah ingin memudahkan urusan kita, Allah lapangkan hati kita, sehingga masalah yang besar terlihat kecil di hadapan hati yang lapang. Tapi kalau Allah ingin membuat sulit urusan kita, urusannya kecil tapi hatinya sempit, maka urusan ini menjadi besar. Dan alangkah banyaknya problem kita dengan istri kita, dengan suami kita, sebenarnya masalahnya nggak begitu besar, tapi hati kita yang sempit ini yang kemudian membuat masalah itu jadi besar. Benar apa benar? Betapa banyak masalah kehidupan kita, antar kita dengan tetangga, antar kita dengan kakak adik kita, sebenarnya masalahnya remeh temeh, tapi hati kita yang sempit saja yang membuat itu menjadi masalah yang besar. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa adalah lapang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapang
lapangkan dadaku, kata Nabi Musa. Wa yassir li amri, mudahkan urusan. Akibat lapang hati, urusan apapun menjadi terasa gampang. Jadi yang membuat orang lapang itu bukan masalahnya, tapi lapang hatinya. Yang membuat orang itu baca Quran, Allah lapangkan hatinya untuk Quran. Yang membuat orang itu tahajud, Allah lapangkan hatinya untuk tahajud. Yang membuat orang itu bersedekah bukan soal duitnya banyak, tapi Allah lapangkan hatinya. Yang membuat orang itu qanaah, kenapa? Lapangkan hatinya dengan qanaah, dengan syukur. Tapi kalau Allah sempitkan hati, orang sudah banyak duit tapi masih korup, sempit hatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Nabi Musa doa lapangkan hati, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta tapi Allah yang beri lapang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan hatimu? Kalau Nabi Musa minta doa wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Kalau Nabi Muhammad enggak minta tapi dikasih, wa nuyassiruka lil yusra. Tapi model-model kita mah harus minta, benar nggak? Halo? Iya, minta Rabbi shrah li sadri, lapangkan hatiku ya. Kalau lapang hati, subhanallah, insya Allah masalah kita dalam keluarga kalau lapang hati, insya Allah masalahnya jadi kecil. Sama anak pun begitu, sama tetangga juga begitu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Allah kalau melapangkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan sabar, dengan syukur, dengan ridho. Allah, hati itu bisa dilapangkan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Sampai orang itu kalau dilapangkan, oh ya Allah, Islam ini benar. Tapi kalau Allah sempitkan, tetap saja tahu yang benar tetapi tidak mengakui kebenaran. Benar nggak? Maju tak gentar membela yang bayar. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran. Yahudi tahu Nabi Muhammad itu Nabi, nggak nerima. Mereka lebih tahu Nabi dibandingkan dengan anak mereka sendiri, tapi tidak mau menerima. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah, Allah lapangkan dadanya, hatinya untuk Islam. Siapa yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya, hatinya sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Oh, ini ayat keren. Kenapa keren, Pak? Karena ada kata seolah-olah dia mendaki ke langit. Sempit dadanya seolah-olah mendaki ke langit. Ada apa dengan ayat ini? Ini firman Allah, nggak sembarang. Karena memang semakin ibu mendaki ke atas, oksigen itu akan makin menipis. Keren kan niat Quran?
Keren, Mbak? Ini pada tidur apa nih? Nah, kalau orang yang Allah lapangkan tiba-tiba nggak ngantuk dengan pengajian, Allah lapangkan. Kalau kita ngantuk untuk Quran berarti Allah sedang sempitkan. Nyindir nih Ustadz. Iya, nyindir. Kan harus disindir. Menyindir diri sendiri, menyindir orang lain, begitu. Kalau cuma menghibur namanya pelawak. Betul nggak? Seolah-olah mendaki ke langit. Subhanallah, ada para pendaki, saya lupa waktu itu, seorang menteri di Indonesia kalau salah, dia senang sekali mendaki, lalu ke gunung yang lebih tinggi yang belum pernah dia daki, dan kemudian meninggal. Kenapa? Karena memang semakin kita mendaki ke atas, oksigen itu semakin menipis. Makanya semua pesawat dibekali dengan tabung oksigen, yang setiap kalau kita mau lakukan penerbangan ada penjelasan, apabila tiba-tiba oksigen di dalam pesawat menipis, maka nanti secara otomatis alat untuk menghirup oksigen itu akan jatuh di depan Anda. Kan gitu kan? Maka selamatkan Anda secara dahulu pertama, baru kemudian menolong orang terdekat Anda. Pakailah untuk Anda, baru untuk anak Anda atau orang terkasih Anda. Kenapa? Karena pesawat tinggi makin menyempit oksigen itu. Makanya pesawat itu ketika dia naik itu sudah diukur sama mereka. Berapa ukuran kita naik itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan hati, menyempitkan hati. Tadi lapang untuk kebaikan. Ya. Karena ada orang yang sempit untuk kebaikan. Ada orang yang sempit untuk keburukan, lapang untuk kebaikan. Ada nggak yang begitu? Kalau di majelis taklim betah banget gitu ya. Ada AC-nya soalnya. Tapi kalau tempat maksiat, aduh, gerah. Ada yang sebaliknya, lapang banget di tempat maksiat. Nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol berjam-jam, lapang aja hatinya. Enggak merasa ada yang tersia-siakan. Tapi kalau ikut majelis taklim, ikut taraweh, kayaknya imamnya kepanjangan tadi, sempit hatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita baca Quran, lapang hati, sholat lapang hati, Allah yang melapangkan. Kalau kita maksiat, sempit hati, Allah yang menyempitkan hati kita. Alhamdulillah, semoga Allah sempitkan hati kita untuk maksiat. Amin. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk ketaatan dan amal soleh. Amin. Makanya orang itu kadang kalau dia maksiat, habis maksiat langsung menyesal. Ini masih bagus. Yang bagus sebelum maksiat dia sudah sempit sehingga nggak jadi maksiat. Benar ya? Mau ngelakuin maksiat, tiba-tiba hatinya menyempit, aduh, nggak jadi. Luar biasa. Tapi kalau mau melakukan ketaatan, hatinya begitu lapang, main luar biasa. Tapi ada orang yang saat melakukan, waktu dia mau maksiat biasa aja, setelah maksiat Allah sempitkan hatinya. Nah, kenapa Allah sempitkan hati sebagian orang setelah maksiat? Sebagian orang sebelum maksiat disempitkan hati sehingga tidak maksiat. Sebagian orang setelah maksiat baru sempit hati agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya umumnya orang-orang baik seperti jamaah di sini, kalau dia taat, dia lapang hati,
kalau dia sempit, kalau dia maksiat, sempit hati. Ini luar biasa. Emang begitu. Tapi kalau orang udah keseringan maksiat, biasanya radarnya sudah mulai rusak. Apa namanya? Sensor di hatinya itu udah mulai kacau, rusak. Ya kan? Kayak rekapitulasi KPU rusak, error. Saya tidak tahu alatnya yang error atau orang-orangnya yang error. Nanti kalau punya duit jangan ditaruh di bank, Pak. Taruh KPU saja, Pak. Kalau di bank kurang gede. Halo? Jadi anak-anak kalau pinter matematika nggak lulus nanti jadi ketua KPU. Karena 1 tambah 1 2 yang diajarkan. Kalau di KPU bisa beda. Halo? Marah nggak nih kita? Marah nggak nih kita? Bangsa yang besar dengan sebuah sistem yang nanti yang terpilih bukan kehendak rakyat. Itu yang masalah sekali. Kita harus marah. Marah nggak nih? Marah nggak? Lawan nggak? Yang kita lawan bukan paslon, yang kita lawan kecurangan dan tidak kebecusan. Itu yang kita lawan. Karena mereka nggak gratis, mereka digaji, betul nggak? Kok jadi ke situ-situ? Itu artinya Ustadz ini bukan cuma ceramah. Ustadz ini melihat kondisi umat Islam di Indonesia. Begitu. Iya, kita bicara ibadah sholat, ibadah puasa. Tapi ibadah sholat, ibadah puasa itu tuh apa? Untuk memperbaiki keadaan di luar sholat kita itu. Maka kita peduli untuk bicara-bicara seperti ini. Dan gak usah takut. Karena kita bertauhid. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngundang saya ke sini siapa? Allah, bukan DKM. Betul gak nih? Bukan DKM. Makanya DKM bisa ganti-ganti. Suatu saat DKM-nya ganti. Kalau Allah mengundang saya, tetap saja saya ke sini. Benar atau tidak? Kalau kata Allah, off kamu, off juga saya. Saya nggak ada marah sama DKM jadinya. Bener nggak? Mau marah? Oh, gara-gara ganti DKM nih, saya nggak dipakai lagi. Enggak. Betul apa betul nih? Nah, tauhid itu penting sekali untuk kemudian kita menjadi on the track. On the track kita karena kita bertauhid. Kalau tauhidnya udah melenceng, pasti keluar dari tracknya gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, tapi terkadang bias umumnya kan kalau kita taat, mestinya hati kita lapang, ya kan? Kalau kita maksiat, mestinya hati kita sempit. Itu umumnya begitu. Defaultnya begitu. Tapi terkadang ada orang yang taat, dia dulu taat luar biasa, baca Quran, sholat, hatinya tenang sekali. Tapi ada satu waktu di mana dia melakukan ketaatan yang sama, amal ketaatan yang sama, tapi kok dia merasakan sempit. Hati saya lagi nggak enak nih Pak Ustadz. Kenapa? Nggak tahu saya. Sholat bagaimana? Sholat masih seperti biasa Ustadz. Gimana ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan? Masih saya lakukan. Tapi kok sempit? Kenapa demikian? Allah sengaja terkadang menyempitkan hati, bahkan saat kita tidak bermaksiat. Agar apa? Agar kita tahu bahwa kelapangan yang selama ini kita rasakan itu bukan karena ibadahmu, tetapi karena Allah yang memberikan. Wah, ini luar biasa. Boleh jadi Allah ingin mengatakan sengaja aku sempitkan supaya engkau tambah kuantitas dan kualitas ibadahmu. Karena kalau kamu merasa nikmat dengan kadar ibadah segitu aja, kamu nggak nambah-nambah ibadahnya. Maka aku sempitkan. Udah berapa tahun tuh segitu-gitu aja kan? Aku sempitkan. Supaya apa? Supaya kamu bertambah kuantitas dan kualitas dari ibadahmu. Nanti kalau sudah bertambah aku beri kembali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja terkadang disempitkan bukan karena maksiat supaya kita tidak ujub.
supaya kita tidak jumawa. Maka kalau kita sedang dilapangkan, jangan sampai kita sombong diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa makna al-qabd al-basit? Makanya kalau al-qabid itu berarti nafsul lawamah. Oh, nafsul lawamah. Kalau al-basit, jiwa ini adalah jiwa yang mutmainnah. Basit. Makanya kualitas hati kita itu berbeda satu dengan yang lain. Satu orang sangat sensitif, dosa dikit sudah terasa dia, luar biasa. Luar biasa berarti hatinya ini. Ya. Makanya kata Nabi, dosa adalah sesuatu yang menyempitkan dadamu dan kau malu kalau orang lain tahu. Itu dosa. Sementara kebaikan adalah sesuatu yang hatimu tenang dengannya. Ini untuk orang-orang yang masih sehat hatinya begitu. Jadi dia sangat sensitif. Buang sampah sembarangan, tetap aja dia malu walaupun gak ada yang lihat. Kan banyak orang dulu di zaman dimana kita dulu tolnya nggak pakai kartu, ya kan? Bayar pakai karcis begitu. Semua orang suka buang sampah sembarangan. Betul atau tidak? Kalau orang yang hatinya Allah sempitkan untuk keburukan, Allah lapangkan untuk kebaikan, nggak akan buang begitu. Ada orang buang ludah sembarangan, ada nggak yang begitu? Ada orang buang pontong rokok sembarangan, ada tuh yang begitu. Merokok sembarangan, itu soal sensitivitas hati, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membuat hatinya lapang untuk kebaikan, sempit untuk keburukan. Ini luar biasa. Maka semakin tinggi keimanan seorang mukmin, maka semakin sensitif hatinya untuk keburukan dan kebaikan. Semakin dia memiliki sensor yang luar biasa, radar yang sangat luar biasa. Kalau Allah lapangkan, maka hati kita jadi optimis. Harap. Kalau Allah sempitkan, ini untuk menumbuhkan rasa takut. Tapi kalau orang sudah dibebaskan, maka dia tidak pernah terganggu dengan kesempitan dan kelapangan. Nggak pernah terganggu. Karena yang dia lihat bukan lapang, yang dilihat bukan sempit, tapi yang dia lihat Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa Allah terkadang melapangkan, terkadang menyempitkan? Allah memberimu kelapangan supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah memberimu kesempitan supaya engkau tidak hanyut dalam kelapangan. Subhanallah. Terkadang Allah memberimu kelapangan supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. Terkadang Allah memberikan kamu kesempitan supaya engkau tidak terperdaya oleh kelapangan dan kemakmuran itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Saya langsung mengumumkan bahwa nanti kebetulan pas juga ternyata dengan DKM di bulan Maret,
Jadi bulan Ramadan berarti kita libur dulu di bulan Ramadan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ke DKM. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.